Seorang pembohong, penakut, tapi juga penuh dengan imajinasi. Dialah sang penembak jitu topi jerami, Babang Usop. Sejak awal diperkenalkan di One Piece, Usop dikenal sebagai tukang bohong. Mulai dari cerita-cerita konyolnya tentang raksasa, hewan aneh, sampai petualangan yang jelas-jelas mengada-ngada. Semua itu bikin kru topi jerami geleng-geleng kepala. Tapi siapa sangka, beberapa kebohongan Usop justru jadi kenyataan di kemudian hari. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Biar kalian semua nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia One Piece. Serangan bajak laut. 海賊が来たぞー海賊が Usop muncul pertama kali di desa Sirup. Dia selalu berlari keliling-keliling desa sambil berteriak, "Bajak laut datang! Bajak laut datang!" Padahal itu cuma bohongan, supaya dia terlihat keren dan menarik perhatian. Tapi ternyata kebohongan itu menjadi kenyataan, karena tak lama kemudian, bajak laut sungguhan memang datang ke desa Sirup, yaitu kru bajak laut Kuroneko yang dipimpin Kapten Kuro. Bisa dibilang kebohongan Usop soal bajak laut akhirnya jadi ramalan yang terbukti kebenarannya. 思い出しやがってそれは失礼をすいませんでした Seorang pemberani di lautan. なんたって俺は勇敢なる海の勇者だ狭い家の中じゃ Masih di desa Sirup, waktu itu Usop pernah berkata kepada Kaya bahwa dia adalah prajurit laut yang pemberani. Kalau kita lihat dari sifatnya, Usop jelas-jelas sedang berbohong. Tapi waktu di Skypiea, Usop dengan berani menyelamatkan Nami yang saat itu diculik oleh Enel. Enel yang dianggap sebagai dewa oleh penduduk Skypiea, jelas-jelas bukan tandingan Usop waktu itu. Akan tetapi Usop berani berhadapan dengan Enel untuk menyita waktunya agar Nami bisa kabur dengan selamat. 爪と肉の間に針が深く刺さった Ikan koi raksasa. 俺が5歳の時南海に住む巨大金魚と戦った時の話だ Salah satu kebohongan legendaris Usop adalah dia pernah menceritakan kepada Kaya kalau dia pernah melihat ikan koi raksasa pada saat berumur 5 tahun. Ternyata kebohongan itu menjadi kenyataan. Setelah kru Mugiwara pergi dari Pulau Litter Garden dan sedang menuju Arabasta, mereka benar-benar bertemu dengan ikan koi berukuran raksasa. Menurut Brogy, bukan hanya tubuhnya yang besar, akan tetapi kotorannya juga sebesar pulau. Kalau kita deskripsikan, kotoran ikan koi itu seperti pulau Nothing at All Island yang pernah ditemui Dory dan Brogy. 確か何もない島という名の巨大風 Memiliki 80 juta pengikut. キャプテンウソップだ Pada saat di desa Sirup, Usop pernah mengaku memiliki 80 juta pengikut. Tapi pada saat di Dressrosa, Usop tiba-tiba menjadi seorang pahlawan karena ia berhasil menyelamatkan para kurcaci Tontata dan mengalahkan Sugar. Ratusan bahkan ribuan orang yang terbebas dari kutukan itu langsung menganggap Usop sebagai dewa. Efeknya mereka semua menyatakan kesetiaan kepada Usop. Dan kalau kita hitung, jumlah anak buah yang menganggap Usop sebagai pemimpin mencapai puluhan juta. Bahkan angka itu hampir menyamai kebohongan yang dulu pernah dia ucapkan. 俺の8000万の部下どもが黙っちゃいないからな Kebohongan Usop bukan sekedar bualan kosong. Oda selalu menyelipkan foreshadowing dalam ucapannya. Dari sini kita bisa lihat kalau Usop sebenarnya adalah karakter yang ditakdirkan untuk tumbuh besar. Dari seorang pengecut yang suka berbohong sampai menjadi seorang kesatria laut yang dipercaya jutaan orang. Kebohongan Usop adalah cermin perjalanan panjangnya. Dan 80 juta pengikutnya hanyalah salah satu bukti kalau takdir memang sudah menunggunya. まさかこの男天の使いだとでも言うのか Obat penyembuh segala penyakit. Waktu masih kecil di kampung halamannya, Usop sering menghibur ibunya yang sakit parah. Dia selalu bilang kalau suatu hari nanti dia bakal menemukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia ini. Sayangnya hal itu cuma kebohongan manis untuk menghibur ibunya, karena pada akhirnya ibunya tetap meninggal. Beberapa ak setelah itu, kebohongan Usop pelan-pelan menjadi kenyataan. Kita diperkenalkan dengan Lau, dengan kekuatan buah ope-ope nominya yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan bukan cuma itu aja. Di Dressrosa ada Princess Menseri dengan kekuatan buah iblis Ciu-Ciu nominya yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dan penyakit secara instan melalui cairan yang keluar dari tubuhnya seperti air mata.
Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah ini bukti nyata kalau kebohongan Usopp benar-benar menjadi kenyataan? Dari dulu dia bilang soal obat penyembuh segala penyakit, dan sekarang di dunia One Piece benar-benar hal itu menjadi kenyataan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma kebetulan saja? Atau sebenarnya sejak awal Oda Sensei sudah menyiapkan Usopp sebagai seorang peramal takdir? オペオペの実の情報を手に入れた。 Negeri para Kurcaci. 小人なんているわけねえじゃって小人いた Kalau kita flashback ke awal perjalanan, Usopp sering menghibur anak-anak di desa sirup dengan cerita-cerita bohong. Salah satunya adalah ia pernah bilang kalau ada sebuah negeri rahasia yang dihuni oleh para kurcaci kecil. Tentu saja waktu itu semua orang menganggap ini hanyalah omong kosong. Tapi siapa sangka, ketika Luffy dan kawan-kawan tiba di Dressrosa, kebohongan itu berubah menjadi kenyataan. Di sana mereka benar-benar bertemu dengan suku kurcaci bernama Tontata. Para kurcaci ini kecil mungil, lincah, dan hidup tersembunyi di hutan Dressrosa. Yang lebih lucu lagi, para kurcaci ini langsung percaya kalau Usopp adalah pahlawan legendaris yang mereka tunggu-tunggu. Mereka bahkan memanggil Usopp dengan sebutan Usolando. Dari seorang pembohong menjadi seorang pahlawan. Inilah momen yang benar-benar menggambarkan seorang karakter yang bernama Usopp. Kebohongan tentang negeri para kurcaci yang dulu cuma bahan hiburan, akhirnya jadi nyata di dunia One Piece. Fakta ini bikin kita bertanya-tanya, apakah semua kebohongan Usopp nantinya akan terwujud? Memburu seekor naga. どうしてる場合かよ Pertama kali kebohongan ini muncul pada saat di East Blue. Saat itu Usopp suka menyombongkan diri di hadapan anak-anak di desa sirup. Salah satu klaim gilanya adalah dia pernah memburu seekor naga. Kita langsung ke beberapa ratus episode kemudian, tepatnya di Akpang Hazard. Luffy dan kru topi jerami benar-benar berhadapan dengan seekor naga sungguhan. Seekor naga raksasa yang jadi salah satu makhluk hasil buatan eksperimen Vegapunk. Dan yang lebih gila lagi, naga itu benar-benar mereka lawan dan mereka tumbangkan. Kebohongan yang dulu cuma jadi bualan Usopp akhirnya terwujud dengan cara yang tak terduga. Hal ini bikin banyak fans percaya kalau kebohongan Usopp itu bukan sekedar bualan biasa, tapi sebuah foreshadowing dari Oda Sensei. Jadi bukan hal yang nggak mungkin. Kebohongan Usopp lainnya di masa lalu kemungkinan akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Cerberus, anjing berkepala 3. Awalnya kebohongan ini cuma menjadi bahan ngibul si Usopp saja. Dia melakukan hal itu biar kelihatan keren di depan orang lain. Tapi Oda Sensei ternyata suka bikin plot twist. Dan beberapa tahun kemudian, kita beneran ketemu makhluk yang sangat mirip dengan Cerberus. Waktu kru topi jerami masuk ke Arc Thriller Bark, mereka benar-benar ketemu dengan makhluk aneh yaitu anjing zombie dengan 3 kepala. Nah, bentuknya memang nggak sama persis kayak Cerberus di mitologi Yunani. Tapi jelas banget, kalau ini adalah referensi langsung dari kebohongan Usopp sebelumnya. Makhluk itu punya 2 kepala anjing dan satu lagi kepala rubah yang dijahit menjadi satu. Menurut gua ini konyol sih. Tapi hal itu tetap bikin kru topi jerami jadi kaget. Dan tentu aja, secara nggak langsung hal ini langsung bikin kita inget ke omongan Usopp tentang Cerberus. おいよく見たらあれ一匹キツネじゃねえか Tikus tanah. Salah satu kebohongan Usopp lainnya adalah ketika dia berada di desa sirup. Waktu itu Usopp dengan bangganya bilang kalau dia pernah mengalahkan tikus tanah raksasa. Tentu saja semua orang di desanya tahu kalau itu cuma bualan saja. Karena mereka sudah terbiasa dengan kebohongan Usopp sehari-hari. Tapi siapa sangka, ketika di Arabasta, Usopp dan Chopper tiba-tiba bertarung melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas seorang pemakan buah iblis doan tipe tikus tanah. Jadi kebohongan Usopp di East Blue tentang ngalahin tikus tanah raksasa ternyata jadi kenyataan di Arabasta. Walaupun ukuran tikus tanahnya tidak terlalu besar, akan tetapi tentu saja salah satu bualan Usopp benar-benar menjadi kenyataan di kemudian hari. Kebohongan Usopp mana yang menurut kalian paling gokil di dunia One Piece? Kalau menurut gua sih pada saat dia berbohong tentang punya banyak pengikut yang banyak. Karena siapa sangka, seorang Usopp yang selalu ketakutan ketika bounty-nya naik bisa memiliki pengikut yang banyak.
Kalau kalian mau nambahin kebohongan Usop mana yang paling gokil, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.